Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Eka Wahyuningsih, NIM 6 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistika. Untuk soal yang pertama yaitu seorang guru akan menguji pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya, pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Ini datanya. Data kontrol dan data eksperimen. Dengan taraf kepercayaan 95%, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Untuk soal yang pertama ini kita langsung menuju ke Excel. Data hasilnya yaitu kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada siswa. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah pengaruh musik klasik, H0 yaitu tidak ada perbedaan penggunaan musik klasik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, H1 ada perbedaan penggunaan musik klasik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Taraf kepercayaan sama dengan 95%, yang artinya taraf signifikan alfa adalah 0,05. Menggunakan uji T independen. Sebelum menggunakan uji T independen ini, kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini diperoleh dari hasil uji varians, yaitu uji varian terbesar dan uji varian terkecil. Data varian terbesar itu nanti akan dijadikan pembilang dan data varian terkecil ini akan dijadikan penyebut. Yang pertama yaitu kita akan mencari nilai varians dari setiap variabel, yaitu yang pertama variabel kontrol ini, data kontrol ini. Nilai variannya yaitu sama dengan karena datanya data sampel jadi fs varian data kontrol, nilai variansnya ini, yaitu kita pada data eksperimen. Nilai varians pada data kontrol yaitu 5,666667, sedangkan nilai varian pada data eksperimen yaitu 2,5955588. Dari kedua data varian tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai data kontrol varian kontrol itu lebih besar daripada yang di eksperimen. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji T independen. Yang diuji yaitu menggunakan f-test to sample for variance. Yang diuji yaitu data ini, data kontrol sampai dan data yang kedua yaitu data eksperimen. Labelnya 25, inputnya
Nilainya akan diletakkan di samping sini. Dari data F test to sampel diperoleh bahwa F hasilnya sebesar 2,183, sedangkan F critical one till sebesar 2,373. Setelah melakukan F test to sampel, yaitu selanjutnya kita akan mencari karena data F hasil lebih kecil daripada F2 critical one till, maka datanya yaitu data homogen. Karena data homogen, maka kita menggunakan karena data homogen, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji T independen. Karena data homogen, kita menggunakan two sample assuming equal variance. Angka tetap yaitu kita variabel pertama diisi variabel kontrol, variabel 2-nya yaitu kita isi variabel eksperimen. Dari menggunakan t-test to sample assuming equal variance, kita melihat t-start dan t-critical tutil. T-start sebesar minus 1,46, sedangkan t-critical tutil sebesar 2,04. Minus 1,46 ini terletak di antara minus 2,04 dan 2,04. Dari data tersebut, maka kita peroleh bahwa data hasil uji yang kita lakukan adalah data H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan penggunaan musik klasik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kesimpulannya yaitu H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan penggunaan musik klasik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari data ini terlihat bahwa kita akan membandingkan P total dengan alpha. Dari P total ini nilainya sebesar 0,154, sedangkan nilai alpha yaitu 0,05. Dari hasil tersebut jelas diketahui bahwa nilai P total itu lebih besar daripada nilai alpha. Karena nilai P total ini lebih besar daripada alpha, maka nilai H0 adalah diterima, yaitu tidak ada perbedaan penggunaan musik klasik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nomor 2. Suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 14 peserta diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Data hasil pretest dan post-test bagaimana tertera pada tabel berikut. Ini adalah data pretest dan post-testnya. Apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan? Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke Excel. Data hasil yaitu kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Analisis data yaitu data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk H1 yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan yaitu 95%, yang artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menguji
menggunakan uji berpasangan. Ini yaitu jika T tabel lebih besar daripada T hitung, maka terima H0. Dan jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih besar minus T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Selanjutnya yaitu uji statistika. Uji statistika ini kita akan menggunakan analyze, yaitu t-test Pirate to sample for means. Selanjutnya nih, ini adalah hasil dari t-test Pirate to sample for means. Yang kita lihat yaitu t-stat dan t-critical to till. T-stat yaitu minus 8,945004423, sedangkan pada T-critical to till yaitu 2,160368656. Dari data tersebut telah diketahui bahwa minus 8 ternyata kurang dari T-tabel. Jadi minus 8 ini kurang dari minus 2. Kondisi yang dari kondisi ini jadi yang terpenuhi adalah kondisi yang kedua, yaitu T-stat kurang dari T-critical to till. Karena kondisi yang kedua yang terpenuhi, maka kita akan menolak H0 dan menerima H1. Langkah selanjutnya yaitu untuk memutuskan menggunakan p-value. Nilai p-value-nya yaitu 6,4537,5 ini pangkat minus 7. Berarti nilainya yaitu 0,000000064537. Ini jika dibandingkan dengan alfa, maka nilainya lebih kecil. Karena nilainya lebih kecil daripada alfa, maka menolak H0 dan menerima H1. Dari t-stat, t-critical to till, p-value, maka menghasilkan keputusan yang sama, yaitu H0 ditolak dan menerima H1. Di kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah
dan sesudah pelatihan. Nah, ini kesimpulannya yaitu menerima H1 dan menolak H0 ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Eh, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.